Ya, pasca penangkapan Miriam S. Haryani, saudara, oleh kepolisian yang kemudian sekarang sudah diserahkan KPK. Nah, tadi kita sampai bahwa saya ingin jelas dulu bahwa kalau orang buron dari sebuah kasus hukum, dia punya implikasi mendapatkan sanksi hukum yang lebih berat karena itu sendiri adalah ada pasalnya ya Pak Argo, Kang Asep ya. Kemudian orang-orang yang membantu sebuah pelarian. Nah, ini juga akan terkena. Nah, ada beberapa orang yang membantu atau ada 2-3 orang kah, Pak Argo? Jadi tentunya begini Mas Bayu ya. Ini biar masyarakat juga mengerti bahwa jangan juga mau membantu pelarian seperti ini kan. Ya tentunya kita kepolisian ini juga di dalam mencari yang bersangkutan ini kan ya melibatkan teman-teman dekatnya, kerabatnya, sehingga kita bisa mencari informasi yang sebenarnya yang bersangkutan di mana di situ ya. Posisi di mana. Kita kan bagaimana pinter-pinternya aparat penyidik ini ya untuk mencari informasi di situ. Ya tentunya nanti informasi-informasi yang berkaitan dengan tersangka ini akan kita sampaikan ke KPK. Ya. Jadi seandainya ini nanti ada pasal yang menjeratnya di dalam pasal korupsi ini ya itu nanti kewenangan KPK yang akan menentukan di situ. Oh begitu. Kalau memang diperlukan lagi kepolisian tentu akan membantu begitu ya. Kita siapa aja untuk memberikan informasi. Siapa aja Kang Asep ya, tidak peduli siapapun kan gini Kang Asep. Saya membayangkan aja nih kalau ada keluarga saya, ya masa iya saya nggak boleh dia masuk ke rumah saya, misalnya kayak gitu Kang Asep ya. Nah ini tidak akan peduli itu kalau memang dari sisi hukum, Kang Asep. Karena KPK ini menduga ya bahwa dia kena menghalang-halangi perintangan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, obstruction bahasa gayanya itu kan. Ya. Nah ketika ini pasal 21, 23 pidana pokoknya, artinya ancaman siapa yang menghalangi, dan ketika orang ini menghalangi dia kabur DPO. Nah ketika kabur DPO ada orang membantu, melindungi, menyembunyikan ya. Nah itulah pasal hukum itu ada yang selalu pasal sapu jagat. Bisa turut serta, bisa membantu ya. Nah, siapapun yang membantu, siapapun yang turut serta, siapapun yang bekerja sama dengan orang DPO yang tadi diduga melakukan merintangi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara korupsi, orang itu akan kena. Jadi entah adiknya, entah orang tuanya, entah temennya, misalkan dulu pernah bekerja di institusi manapun ya, ataupun pernah dengan siapapun, hukumnya janganlah barang siapa. Jadi ketika si M bahasa hukumnya itu barang siapa. Barang siapa. Nggak disebut kecuali saudara. Nggak ada kecuali itu dia ya. Kecuali misalkan orang gila memang nggak mungkin. Atau anak kecil misalkan yang karena peradilannya lain lagi. Tapi hanya itu yang bisa. Kalau misalkan sekarang ternyata M selama pelarian kemarin atas disuruh orang lain, dibantu orang lain, kerja sama orang lain, maka ini istilah pasal penyertaan itu akan kena terhadap orang. Misalkan dulu Mas Bayu di Bandung, saya kan orang Bandung. Nah, saya lindungi di Bandung. Udah tahu KPK sedang mencari, saya lindungi, saya kena. Kan membantu orang yang sedang mengalami penyelidikan. Misalnya semacam itu ya Pak Argo, orang itu akan, kalau dalam pengalaman kepolisian, orang itu akan dipanggil dan akan dicari motifnya, dia mengerti atau enggak nih bahwa dia melindungi, kira-kira begitu ya Pak ya. Karena saya berpikir gini Pak, kalau ada orang, misalnya di dalam harian Kompas hari ini disebut ada supir begitu, mungkin dia niatnya ya ini majikan saya begitu, tanpa mengerti dampak hukumnya. Nah, hal-hal semacam itu gimana? Ya tentunya nanti kita akan mendalami ya unsur-unsur yang ada di situ. Nanti kita menanyakan kepada misalnya sopirnya di situ. Memang sopir udah profesinya menyopir untuk mengantarkan majikan kemana-mana di situ. Apakah itu masuk melindungi atau tidak di situ? Tapi kan ini Pak Argo, kan perkara EKTP ini kan perkara menarik perhatian. Hampir semua media memberitakan nilainya besar. Bayangin 5, sekian triliun, dikorupsinya setengah 2,3 triliun. M ini kan ketika menangis, ketika rame, ketika di persidangan kan cukup menarik di awal persidangan. Ketika misalkan KPK memberitahukan 4 hari kurang lebih ke kepolisian daftar pencarian orang, hampir media memberitakan. Jadi kalau siapa sekelilingnya, apalagi misalkan bekas temannya atau siapapun tidak tahu dia sedang DPO. Ya patut dipertanyakan juga. Patut diduga juga dong. Kenapa kan yang namanya M ini, bahkan rekan-rekan praksinya kan mengimbau supaya menyerahkan diri. Bahkan yang lebih aneh, kalau nggak salah kan penjelasan sebelumnya dipanggil resmi oleh KPK, dia tidak datang. Kemudian yang kedua dia alasan sakit. Sehingga penundaan minta penjadwalan ulang, ketika penjadwalan ulang dipanggil nggak datang. Nah, setelah itu KPK menyatakan DPO, minta bantuan kepolisian. Kita syukur alhamdulillah polisi tidak seminggu selesai dapat, gitu kan. Nah, cuman persoalannya kan kalau cewek cepat dapat ya Pak, kalau lagi susah. Gitu. Apa yang dijelaskan tadi itu naluri hakimnya Kang Asep itu masih tinggi ya, logika-logika itu yang biasanya dilakukan beliau di ruang sidang. Nah, Kang Asep, saya kemudian sekarang mau pindah sedikit begini. Ini begitu pentingnya bagi KPK sampai kemudian segera minta tolong ke kepolisian untuk dicari begitu masuk DPO.
dalam dugaan Anda, amatan Anda, mengapa? Satu, minta tolong dia jelas yang bisa melakukan polisi. Kalau polisi kan sampai polsek sampai bawah tuh hanya polisi. Kalau KPK kan hanya di Jakarta, apalagi terbatas kekurangan. Jadi bisa polisi yang melakukan itu kedua. Nah, kenapa Bahkan bisa ke luar negeri kan? Kemanapun. Dulu juga bantuan ke luar negeri kan polisi yang melakukan. Dan KPK juga banyak kan polisi yang kerjanya kan. Itu. Nah, kenapa yang sangat penting sama Mas Bayu tadi? Karena EKTP ini kan perkara yang sangat besar, bayangin mega korupsi yang sangat besar, menggegerkan dunia republik, yang istilah Pak Jokowi kertas jadi plastik, tapi dilakukan orang-orang sangat terhormat. Dan kuncinya kan di M ini. M ini bagaimana istilah Kompas yang menggunakan penyambung lidah tajuk rencana. Bagaimana yang meminta, yang mengatur. Nah, kemudian keterangan dia waktu di penyidik jelas ya, misalkan ABCD. Cuman yang jadi masalah kan ketika dia mengatakan membagi kepada teman-temannya di fraksinya, ya di fraksi di komisinya, di komisinya yang komisi 2 waktu itu, bagaimana mintanya ke orang pejabat dirjen di departemen di Kemendagri satu itu terekam kan, tapi kemudian dia menyangkal di pengadilan. Nah, ketika nyangkal di pengadilan kan setelah memboyarkan proses proses pemeriksaan di persidangan. Artinya apa? Harusnya ini terbongkar dengan gampang. Dengan dia bercerita kemanapun ketahuan siapa pelaku oknum eksekutif, oknum legislatif, oknum korporasi, penghijauan yang ada kaitan dengan legislatif tadi kan. Ini saksi kunci, saksi mahkota lah untuk kasus KTP elektronik. Sangat menentukan ini kan karena penentu istilah dulu kan ada angka 5 yang diminta oleh beliau dibagi-bagi itu kan satu itu. Kedua, nah kalau dia sampai melarikan diri ya dalam tanda petik tadi sebenarnya memberi keterangan yang tidak benar, kemudian dia DPO, kan dikhawatirkan kalau cerita ada yang terputus. Cuman tanpa disadari sebenarnya kan tidak hanya dia, ada aktor-aktor lain yang akan memberi keterangan juga setidaknya hampir sama. Tapi kalau dia orang legislatif yang setidaknya berhubungan dengan eksekutif, berhubungan dengan korporasi, kalau dia sampai hilang, nah ini ya bagi KPK setidak-tidaknya kan akan sedikit jalan agak ini. Tapi syukur alhamdulillah ya puji Tuhan KPK polisi membantu sehingga dapat. Nah, kalau dapat sekarang kan apa yang akan dilakukan KPK? Pembelajaran bagi siapapun. Ya, siapapun yang sekarang berani memberi keterangan tidak benar di persidangan, baik di penyidikan, di penuntutan, akan kena pidana. Nah, karena apa? Itu tidak membuka perkara yang sebenarnya tentang EKTP ini yang harusnya dengan lancar mudah memberikan keterangan, tapi dia mencabut keterangan tanpa alasan, ya berbeda dengan BAP. Kedua, dia juga ada yang lebih penting tadi yang mengatakan ada penekanan ya dari teman-teman anggota DPR itu yang rekaman ternyata ada di KPK yang sekarang ada hubungan dengan hak angket ya, tapi ternyata juga dia tidak bisa membuktikan bahwa itu rekaman itu dalam tanda petik siapa gitu kan, tapi rekamannya perkataan dia ada di KPK yang sekarang anggota DPR dalam tanda petik blingsatan gitu kan namanya disebut beberapa namanya. Nah, saya pikir itu yang sangat berarti adalah bagaimana terungkapnya perkara EKTP secara terbuka, secara terang benderang siapa pelakunya. Kedua juga bagaimana orang-orang yang sedang menghindar dari proses hukum ini akan kena pidana yang berlanjut. Itu yang membuat Ibu Miryani ini menjadi begitu penting bagi KPK untuk kemudian melanjutkan berbagai kasus ini. Pak Argo, satu aja sebelum kemudian kita mengakhiri obrolan kita pagi hari ini. Apa sih yang membuat ada orang masuk dalam DPO begitu cepat tertangkap, ada juga yang sampai kurun waktu tertentu walaupun dia sampai kabur ke luar negeri tapi akhirnya tertangkap. Itu apa saja? Ya, biar makin takut orang-orang kalau mau kabur dari kepolisian, Pak Argo. Monggo. Saya rasa ini bagian daripada penyelidikan kepolisian ya. Dan kemudian juga ada faktor situasi di lapangan di situ. Begitu ya. Situasi di lapangan sangat menentukan sekali untuk mengejar pelaku ini cepat tidaknya di situ. Faktor-faktor itu ada semuanya di situ. Gitu. Tapi ada istilah polisi sekarang, Pak. Modern, profesionalisme. Profesionalisme itu ya kan modern dengan profesionalisme, saya lupa lagi Bapak yang beritahu itu ada istilah promoter itu istilahnya mereka kan bagus jadi transparansi bagaimana profesionalisme modern, satu lagi saya lupa Pak, promoter terpercaya. Terpercaya jadi, gitu kan, biar masyarakat itu percaya sama polisi kita harus profesional di situ. Nah, di situ. Kalau kabur pasti dipercaya ketangkep ya Pak ya. Kalau nggak ketangkep nggak dipercaya polisinya. Maka itulah yang kemudian dalam setiap kasus kita meyakini kepolisian akan bersikap profesional dalam setiap apapun, termasuk untuk kasus-kasus besar seperti ini apalagi begitu ya. Ya Pak Argo, sekali lagi apresiasi untuk kepolisian karena ini begitu penting bagi perang kita melawan korupsi ya Kang Asep. Dan rukun dengan KPK kan, saling membantu itu yang penting kan. Iya, ini dari tadi Kang Asep bilang itu saya mengaminkan terus ini Pak, karena inilah garda-garda terdepan kita dalam memberantas korupsi di negeri kita. Amin. Kang Asep terima kasih banyak untuk seperti biasa amatannya, dan juga Pak Argo Yono sudah mampir ke Sapa Indonesia.